Seiring bertambahnya usia, tentunya meningkat pula tanggung jawab yang harus dipikul. Nyatanya ekspektasi dan mimpi tak seindah realita yang terjadi. Tapi ya mau gak mau, suka gak suka, hidup sebagai orang dewasa ini tetap harus kita jalani. Berbagai tuntutan dan tekanan tak jarang memaksa kita untuk pura-pura kuat dan terlihat baik-baik saja. Walau sebenarnya hati lelah, jenuh, dan mungkin juga tersiksa. Ada istilah yang diciptakan untuk menggambarkan situasi ini, yaitu Duck Syndrome. Duck Syndrome atau sindrom bebek itu pertama kali diungkapkan oleh Stanford University Amerika Serikat untuk menjelaskan persoalan para mahasiswanya. Istilah ini menganalogikan bebek yang terlihat berenang dengan sangat tenang, tetapi sebenarnya kakinya itu berjuang keras untuk bergerak agar tubuhnya tetap bisa berada di atas permukaan air. Nah, hal ini dikaitkan dengan kondisi di mana seseorang yang terlihat tenang dan baik-baik saja itu bisa aja sebenarnya mengalami banyak tekanan dan kegelisahan dalam mencapai tuntutan hidupnya. Walaupun umumnya menyerang kalangan muda yang memasuki masa gejolaknya, namun sindrom ini bisa saja menimpa berbagai kalangan usia, status ekonomi, dan berbagai profesi. Jadi jangan disepelekan ya. Penderita sindrom bebek ini walaupun merasakan banyak tekanan dan stres, tapi sebagian besar dari mereka itu masih bisa produktif dan beraktivitas dengan baik. Jadi sepertinya mereka ini sudah terlatih banget untuk berada di situasi yang pura-pura kuat. Orang yang mengalami Duck Syndrome juga sangat beresiko untuk mengalami masalah kejiwaan tertentu seperti gangguan kecemasan dan juga depresi. Ada beberapa faktor nih yang dapat meningkatkan resiko seseorang mengalami Duck Syndrome. Yang pertama, karena umum menyerang anak muda, maka pengaruh media sosial itu bisa jadi pemicu utama. Yang kedua bisa jadi tuntutan akademik. Di masa yang penuh persaingan ini, jadi nomor satu dan unggul di berbagai bidang emang bukan hal yang mudah. Yang ketiga adanya ekspektasi yang terlalu tinggi dari keluarga, teman, atau orang sekitar. Ya kita percaya mereka pasti ingin yang terbaik untuk kita. Tapi kalau udah menaruh ekspektasi tinggi yang berujung membebani, itu tentunya bakal bikin pusing sendiri. Seolah nantinya kita nggak pernah cukup di mata mereka. Kemudian ada pola asuh helikopter. Nah ini menarik nih, orang tua yang menerapkan helicopter parenting ini cenderung mengontrol penuh dan ikut campur pada setiap permasalahan anaknya. Pokoknya hidup sang anak ini jadi terganggu karena nggak ada ruang ekspresi bagi dirinya sendiri. Yang kelima, perlu dipahami kalau pemicunya nggak selalu datang dari faktor eksternal, tapi juga dari internal diri sendiri. Seperti misalnya perfeksionisme. Jadi sosok yang perfeksionis ini bikin kita jadi sulit menikmati hidup dan hanya berfokus pada kekurangan-kekurangan saja. Faktor selanjutnya juga bisa datang dari peristiwa traumatik yang pernah dialami seperti pelecehan verbal, fisik, dan seksual, kemudian juga kekerasan dalam rumah tangga atau wafatnya orang terkasih. Gejala yang mungkin muncul bagi penderita Duck Syndrome ini diantara lain seperti mudah merasa kewalahan atau merasa banyak hal di luar kendalinya, kesulitan menenangkan pikiran, kesepian, merasa diri sendiri tak pernah cukup, dan terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain, merasa gugup, sulit tidur, energi yang gampang habis, tegangan otot, kemudian juga mual. Nah, ada juga gejala kognitif seperti terus-menerus gelisah, pelupa, kesulitan fokus, dan berpikir berlebihan atau overthinking. Mereka juga memiliki tendensi bahwa mereka ini sedang diamati atau diuji oleh orang lain, sehingga harus menunjukkan kemampuannya semaksimal mungkin. Wah, pasti kondisi ini sudah sangat mengganggu para penderitanya. Duck Syndrome ini hingga kini belum secara resmi diakui sebagai gangguan mental. Mungkin masih dalam pengkajian yang lebih tajam. Tapi kita perlu tahu nih, pertolongan pertama yang bisa kita lakukan untuk mengatasinya. Yang pertama, cobalah untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Nah, langkah ini pastinya nggak mudah. Mungkin perlu bagi penderita untuk mempertimbangkan konsultasi dengan psikolog atau mentor profesional. Yang kedua, kenali kapasitas diri agar dapat bekerja sesuai dengan kemampuan. Yang ketiga, perlu adanya batasan atau boundaries jika ada sesuatu atau seseorang yang telah mendistraksi hidup kita. Yang selanjutnya, belajar untuk mengenal dan mencintai diri sendiri lebih dalam lagi. Kemudian mulailah gaya hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan menghindari rokok juga minuman beralkohol. Luangkan waktu untuk melakukan me time atau relaksasi lah agar mengurangi stres dan ketegangan. Dan yang gak kalah penting, coba deh berpuasa media sosial agar hati dan jiwa itu menjadi lebih tenang.
Dalam hidup yang singkat dan hanya sekali ini, tentunya kita harus jadi arti dan berambisi untuk jadi insan yang baik. Namun, selagi dalam perjuangan itu, jangan sampai mengorbankan kesehatan mental dan juga fisik. Jika kalian merasa mengalami kondisi dark syndrome ini, atau bahkan sudah merasakan gejala psikologis tertentu, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog agar mendapatkan pertolongan profesional.